Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani MR dengan NIM 22020388610801. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai model desain media, yaitu model EDI. Desain pembelajaran adalah praktik penyusunan media teknologi komunikasi dan isi untuk membantu agar dapat terjadi transfer pengetahuan secara efektif antara guru dengan siswa. Desain pembelajaran dikenal beberapa model yang dikemukakan oleh para ahli. Model berorientasi sistem yaitu model desain pembelajaran untuk menghasilkan suatu sistem pembelajaran yang cakupannya luas, seperti model sistem pelatihan kurikulum sekolah. Contohnya adalah model EDI ini. Dengan adanya variasi model yang ada sebenarnya dapat menguntungkan bagi kita, seperti dapat memilih dan menerapkan salah satu model pembelajaran yang sesuai dengan yang kita hadapi di lapangan. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana konsep media pembelajaran, apakah pengertian pembelajaran model EDI, dan yang ketiga bagaimana langkah-langkah pembelajaran EDI itu. Salah satu model desain pembelajaran yang sifatnya lebih generik adalah model EDI ini. Apa sih kepanjangan dari EDI? Yaitu Analysis, Design, Development or Production, Implementation or Delivery and Evaluation. Model EDI ini adalah jembatan antara peserta didik dengan materi dan juga semua bentuk media, termasuk media yang berbasis teknologi dan juga bukan teknologi. Model ini mengasumsikan bahwa cara pembelajaran tidak hanya menggunakan pertemuan kuliah dan juga buku teks, tetapi juga memungkinkan untuk menggabungkan pembelajaran di luar kelas dan teknologi ke dalam materi pembelajaran. Selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah pengembangan model EDI. Langkah yang pertama dari model EDI ini adalah analis atau analisa. Adapun dua tahap yang perlu dianalisa, yaitu yang pertama analisis kinerja dan analisis kebutuhan. Analisis kinerja itu apa sih? Nah, analisis kinerja adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui dan mengklarifikasi apakah masalah yang dihadapi memerlukan solusi. Sedangkan analis yang kedua adalah analis kebutuhan. Analis kebutuhan memerlukan langkah yang diperlukan untuk menentukan kemampuan atau kompetensi yang perlu dipelajari oleh siswa untuk meningkatkan prestasi belajarnya. Langkah yang kedua dari model EDI ini adalah desain atau perancangan, yang mana desain berfungsi sebagai dasar atau fondasi dalam pengembangan bahan ajar lebih lanjut. Langkah ini merupakan inti dari langkah analisis karena mempelajari masalah dan mencari atau mengemukakan alternatif solusinya. Langkah yang ketiga dari model EDI ini adalah development atau pengembangan. Pengembangan adalah proses mewujudkan blueprint alias desain tadi menjadi kenyataan. Dalam desain diperlukan suatu software berupa multimedia pembelajaran, sehingga multimedia tersebut perlu dikembangkan. Adapun dua tujuan penting yang perlu dicapai dalam pengembangan. Yang pertama, memproduksi, membeli, merevisi bahan ajar yang akan digunakan. Yang kedua adalah memilih media atau kombinasi media terbaik yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya kita masuk ke langkah yang keempat dari model EDI ini, yaitu implementasi atau eksekusi. Implementasi adalah langkah nyata untuk menerapkan sistem pembelajaran yang sedang kita buat. Nah, adapun tujuan dari implementasi atau langkah ini adalah yang pertama, membimbing siswa untuk mencapai tujuan. Yang kedua, menjamin terjadinya solusi ketika adanya kesenjangan dari hasil proses belajar yang dihadapi oleh siswa.
Yang ketiga adalah memastikan bahwa pada akhir pembelajaran siswa memiliki kompetensi atau kemampuan. Adapun langkah yang kelima dari model EDI ini adalah evaluasi atau umpan balik. Nah, evaluasi yaitu proses untuk melihat apakah sistem pembelajaran yang dibangun berhasil sesuai dengan harapan awal atau tidak. Nah, adapun tujuan dari evaluasi itu pertama adalah sikap siswa terhadap kegiatan pembelajaran secara keseluruhan. Yang kedua adalah peningkatan kompetensi dalam siswa. Yang ketiga adalah keuntungan yang dirasakan oleh sekolah ketika adanya peningkatan kompetensi setelah siswa mengikuti pembelajaran. Adapun pembahasan terakhir kita mengenai kelebihan dan kekurangan model desain EDI. Yang pertama kita bahas tentang kelebihan desain EDI. Model ini sederhana dan mudah dipelajari dan memiliki struktur yang sistematis. Model ini memiliki 5 komponen penting yang saling berkaitan dan tidak bisa diacak. Nah, yang kedua adalah kekurangan desain EDI. Kekurangan model desain ini dalam tahap analisis memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga nantinya mempengaruhi lamanya proses menganalisa siswa sebelum tahap pembelajaran dilaksanakan. Adapun kesimpulan dari pemaparan saya tadi, yang pertama adalah model desain EDI merupakan model desain yang umum digunakan dalam bidang interaksional sebagai panduan untuk menghasilkan desain yang efektif. Yang kedua adalah langkah dalam pengembangan model EDI ini meliputi analis, desain, development, implementation, dan evaluation. Yang ketiga adalah kesemua langkah ini berfokus untuk menekankan atau mengajarkan kepada peserta didik dengan berbagai style belajar dan konstruktivitas belajar. Demikianlah pemaparan saya mengenai model desain EDI. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.